Hello chess lovers, selamat datang di channel Catur dan Secangkir Kopi. Pada video kali ini kita akan menyaksikan pertandingan dua orang legenda catur yang terkenal dengan gaya pengorbanan perwiranya, Mikhail Tal melawan Rashid Nurmagomedov. Di mana ini adalah pertama kalinya Mikhail Tal bertemu dengan Nurmagomedov yang terkenal sebagai Grandmaster gelap. Karena dia tidak pernah mencapai gelar Grandmaster namun sering mengalahkan para Grandmaster top. Selamat menyaksikan bersama Secangkir Kopi. Serbu. Pada pertandingan ini Mikhail Tal memegang perwira hitam dan Nurmagomedov memegang perwira putih. Nurmagomedov memulai dengan E4, Tal E6, Nurmagomedov D4, Tal D5, Nurmagomedov kuda ke C3, Tal gajah ke B4, Nurmagomedov E5, Tal C5. Posisi masih dalam opening book ya chess lovers, yaitu pertahanan Prancis variasi lanjutan Winawer. Nurmagomedov gajah D2, Tal kuda ke E7, Nurmagomedov pion mengancam gajah, Tal gajah makan kuda, gajah makan gajah, Tal B6 menopang pion C5 dan persiapan mengaktifkan gajah dan persiapan rokade ya. Nurmagomedov mengadu pion B4. Tal tidak memakan pion D4 dengan menunggu pion C5 dimakan terlebih dahulu dengan Tal menteri ke C7 menopang pion C5. Nurmagomedov kuda ke F3. Tal kuda ke D7 menopang pion C5 supaya menteri lebih bebas dan menambah tekanan pada pion E5. Nurmagomedov gajah ke E2. Tal gajah ke C5 menutup penjagaan pada pion C5 yang memang sudah aman. Sekarang posisinya sudah mulai terbalik ya. Tal yang tadinya menunggu diserang sekarang balik mulai menekan melalui pion D4. Nurmagomedov rokade. Tal rokade. Nurmagomedov memulai dengan makan pion C5. Pion balas memakan, Nurmagomedov balas memakan sambil membuka ruang kuda ke D4. Tal memilih untuk memakan pion E5. Nurmagomedov memakan kuda. Tal balas memakan. Nurmagomedov mengaktifkan menteri sambil mengancam kuda ke D4 sambil mencegah pion E5 Tal dimajukan juga ya. Tal menjaga dengan pion sekaligus persiapan pion didorong mengancam menteri ke E5. Nurmagomedov lagi mengancam kuda dengan pion F4. Kuda Tal menghindar ke C6 sambil mengancam menteri. Nurmagomedov menghindarkan menteri ke E3 sambil mengancam pion E6 yang masih dijaga oleh gajah. Tal benteng ke D8, ancaman serangan garpu pion D4 terhadap gajah dan menteri. Nurmagomedov mencegah dengan benteng ke D1. Tal lagi menambah kekuatan dengan pion dimajukan ke D4 dengan pion E5. Nurmagomedov memakan pion. Daripada memakan dengan kuda, Tal memutuskan memakan dengan pion. Masih berharap bisa memajukan serangan garpu pion ke D4 nampaknya nih. Namun berakibat file F dikuasai benteng Nurmagomedov ya. Belum ada langkah kejutan yang biasa dari Mikhail Tal ya. Dan jika bisa menebak dalam pikiran Nurmagomedov sepertinya memang sengaja mengumpan salah satu tipe posisi rawan bagi serangan garpu pion seperti gajah dan menteri ini ya. Penasaran menunggu langkah kejutan dari Nurmagomedov yang terkenal juga penuh kejutan. Nurmagomedov gajah B5 mengancam kuda. Tal menjaga dengan gajah B7 menggantikan menteri supaya menteri lebih bebas bergerak. Barulah Nurmagomedov menghindarkan menterinya ke G3 sambil mengancam pion E5 dan G7 yang akan mencegah Tal memajukan pion ke-4 oleh ancaman checkmate gajah dan menteri. Tal mengaktifkan bentengnya ke D7 sambil menjaga pion G7 dan menopang menteri jika pion E4 dimajukan ya. Namun posisi menteri nampaknya terkurung ya. Mungkin chess lovers ada yang berharap menteri dikeluarkan terlebih dahulu ke E7 nih. Nurmagomedov benteng ke F2 persiapan didabelkan dengan benteng F1. Jika berada di posisi Tal agak greget juga ya melihat pion lemah E5 yang dikunci oleh Nurmagomedov. Ragu dimajukan menjadi pion kuat E4 yang akan membuka file ancaman gajah pada pion pertahanan raja G7. Sepertinya dalam posisi ini sayap raja Tal yang dalam keadaan tertekan ya. Menteri Tal nampaknya kurang aktif jika dibandingkan dengan menteri Nurmagomedov. Dan juga benteng yang terpaku oleh kuda. Daripada menempatkan benteng ke D8 menjaga pion lemah D5,
sehingga benteng D7 bisa bergeser ke E7 menyokong pion E5 sambil tetap menjaga pion rawan G7. Tal memutuskan langsung benteng ke E8, menambah penjagaan pada tembok pion pertahanan E5 dari ancaman gajah. Nesmendinov menunda benteng didabelkan ke F1 dan memajukan pion H3. Tal gajah ke A8. Agak kurang mengerti ya tujuan gajah Tal ini. Menarik melihat kiprah gajah ini selanjutnya. Dan Nesmendinov masih menunda benteng ke F1 dengan gajah keempat. Nilai posisional gajah Nesmendinov ini bertambah ya. Karena selain tetap membayangi benteng, juga sewaktu-waktu dapat berpindah ke petak berbahaya B3 ya. Sementara pergerakan gajah Tal yang ini tadi sepertinya nilai posisionalnya masih tetap ya, yaitu tetap membayangi wilayah Raja Putih. Memang jika diperhatikan pergerakan perwira Nesmendinov nampak lebih fleksibel ya chess lovers, karena posisinya yang menyerang. Sementara perwira-perwira Tal banyak yang harus stay di tempat untuk berjaga-jaga ya. Kuda yang terpaku, menteri yang agak terkurung, gajah yang pergerakannya terbatas. Sepertinya perwira-perwira Tal yang pergerakannya potensial hanya pion D5 dan E5 ini saja ya. Namun pion D5, E5 juga berisiko dimajukan menjadi pion bebas karena bakal membuka file gajah mengancam langsung ke sayap raja ya. Coba kita sejenak berpindah ke sudut pandang Nesmendinov ya chess lovers. Wow, nampak lebih lempang ya. Misalkan pion E5 dimajukan mengancam gajah, maka Nesmendinov tidak takut karena memiliki ancaman lebih kuat yaitu checkmate benteng di double ke F8. Jika pion Tal tidak peduli dan tetap memakan gajah, maka Nesmendinov gajah ke B3C. Raja hanya bisa bergeser ke H1 yang tentu checkmate oleh benteng yang double ya. Jadi benteng wajib menutup. Benteng makan benteng, menteri terpaksa makan benteng, benteng makan menteri, game over oleh checkmate di G7 juga ya. Jika pion dimajukan pun tetap sama saja ya. Menteri berpindah ke H4 dan checkmate di H7 oleh menteri tak bisa terhindarkan lagi ya. Kita kembali ke sudut pandang Tal ya chess lovers. Wow, kok perasaan jadi tertekan ya. Hehe. Gajah Tal kembali ke B7. Nesmendinov raja ke H1. Menarik menunggu tujuan langkah Nesmendinov ini juga ya. Mungkin chess lovers ada yang menduga langsung aja benteng ke F5 ya, menekan pion lemah E5 dan D5. Dan gajah Tal kembali lagi ke A8. Kenapa ya? Sepertinya Tal tidak berani memajukan E4 menjadi pion bebas yang walaupun membuka ancaman gajah pada pion G7, namun masih aman dijaga menteri dan benteng. Atau bisa saja Tal menyimpan sebuah jebakan nih. Nesmendinov mengancam pion benteng pertahanan lemah E5 dan D5. Tal pion E4 mengadu menteri. Sekarang pion D4 jadi gratis ya. Menarik menunggu jebakan Tal nih. Mungkin chess lovers ada yang berharap benteng diadu ke F7 aja ya, meredam potensi ancaman benteng pada file D. Nesmendinov memakan menteri. Benteng balas memakan. Nesmendinov memakan pion D4. Sepertinya Nesmendinov tidak takut jikalau pion gratis ini adalah jebakan ya. Tal pion E3. Agak menarik ya chess lovers, melihat apakah siasat Tal berhasil mengorbankan pion D4 untuk mendapatkan tempo memajukan pion bebasnya. Nesmendinov mengadu benteng ke D7 sambil menekan pion A7 dan utamanya pion G7 ya. Tal langsung memajukan pion E2, di mana Tal memiliki alternatif benteng E7 menjaga benteng G7 yang sangat rawan nih. Nesmendinov harusnya mulai khawatir ya, pion promosi Tal jadi menteri dengan menghindarkan benteng menjegal pion promosi. Sepertinya Nesmendinov sudah tertekan nih oleh pion bebas Tal. Namun, langkah selanjutnya dari Nesmendinov mungkin akan membuat Tal terkejut. Tal sepertinya pada pertemuan pertama kali ini kurang mengenal Nesmendinov yang gelarnya masih International Master bukan Grandmaster seperti Tal. Selanjutnya, sebuah kejutan langkah dilakukan oleh Nesmendinov. Chess lovers dapat memposisikan video sejenak dan menemukan sendiri langkah balasan mengejutkan dari Nesmendinov ini. Oke. Nesmendinov gajah B3 C. Dan Tal sepertinya sudah tidak bisa terhindar dari checkmate nih. Yang bisa dilakukan Tal hanyalah benteng menutup. Karena jika raja menghindar ke H8 atau F8, checkmate oleh gajah. Jadi Tal masih berharap Nesmendinov sang Grandmaster gelap silap dengan benteng menutup. Namun Nesmendinov gajah makan benteng.
Raja menghindar ke F8. Jika ke H8, jelas checkmate oleh gajah makan pion G7 ya chess lovers. Dan gajah Nesmedinov tetap memakan G7. Dan di sini Tal menyerah. Karena memang Tal nunggu mengalami checkmate aja ya. Yang bisa kan raja hanya bisa menghindar ke E8, gajah F7, checkmate. Sebenarnya agak mengejutkan juga ya chess lovers, Mikhail Tal tidak bisa membaca ancaman cek gajah G3 yang merupakan alur checkmate yang tak terhindarkan dan justru melakukan blunder pion E2. Namun meskipun kalah pada pertandingan ini, Mikhail Tal sebenarnya adalah juara dengan nilai tertinggi pada turnamen ini. Chess lovers, terima kasih sudah menonton ya. Ini adalah analisis admin yang bisa saja kurang akurat. Jika chess lovers memiliki analisis yang berbeda atau ada kritik dan saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih.